masalah pemuda, peran sertanya, dia sering ikut dalam aktif hal-hal sosial, keagamaan, dan juga hal-hal yang lainnya. Untuk sosial sendiri, ya kita saling bantu toleran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya. Kali ini saya mau sharing-sharing bersama kawan saya mengenai dengan cinta desa. Apa itu cinta desa? Wow. Nanti kita akan sharingkan langsung bersama pakarnya atau ini salah satu aktivis desa. Namanya siapa ini, Mas? Oke, terima kasih ya, Kang Zainal Abidoks ya. Oke, Kang Zainal Abidoks ya. Nama asli saya Gufron, nama panggilan Gibran, dan nama udara Gibran Mahesa. Untuk para pendengar fans radio setianya Gibran Mahesa, tetap panggil Gibran Mahesa ya. Untuk nama Gufron itu nama dunia nyata di aktivis desa, bukan aktivis bejat, oke? Ya, aktivis desa ya Kang Zainal ya. Ya. Itu saja dulu. Oke, dengan Mas Gufron Gibran Mahesa, Gufron Mahesa. Ya, mengenai dengan cinta desa, ini sesuatu hal yang kemudian ini menjadi sorotan ketika kondisi bangsa kita mengalami keterpurukan dengan adanya pandemi. Bagaimana kemudian peran desa menghadapi kondisi sekarang? Oke. Ya, peran desa atau peran pemuda? Ya, Iya, Bali dua-duanya ya. Peran desa dan juga peran pemuda. Dan untuk saat ini di bangsa Indonesia tercinta, tersayang, dan juga terlove ya bahasa anak mudanya sambil zaman ngerokok nggak sekarang. nih? Monggo. Oke. Ya. Untuk jenengan kalau mau ngerokok, Ya. monggo. Ya biar bervariasi ya untuk anak muda sekarang. Ngerokok itu ya itu kesukaan sendiri-sendiri. Mau ngerokok mau enggak itu mindset masing-masing ya. Jangan terlalu benci, jangan juga terlalu cinta. Karena kalau kalian terlalu cinta, nggak masalah. Yang penting satu, ketika mencintai seseorang, mencintai pasangan itu ya, jangan pakai pakai jiwa, tapi pakainya hati. Jangan pakai jiwa tapi Kalau pakai jiwa. hati. Kalau pakai jiwa, kalau putus nanti sakit jiwa. Tapi kalau pakai hati, kalau putus cuma sakit hati gitu ya. Untuk masalah cinta dengan seorang. Untuk masalah cinta dengan desa atau bangsa kita sendiri, sebagai bangsa Indonesia tercinta, benderanya masih merah putih dan lambang negaranya apa? Lambang negaranya Iya. Pancasila. Oke ya, ternyata Anda masih Indonesia sekali ya. Kalau seandainya nggak tahu lambang negara kan wah kebangetan ya. Dulu guru PPKN-nya siapa saya nggak tahu. PPKM sekarang Oh. pelajarannya. Iya, PPKN sekarang. PPKN apa PPKM? PPKN. PPKN. Iya, PPKN ya. Kalau PPKM kan sekarang beda di N dan M. Kalau sekarang kan nggak ada gurunya toh, Iya. gurunya diri sendiri gitu ya. PPKM ya. Gimana itu untuk merespon menghadapi Oke. kondisi Iya, sekarang ini? siap. Jadinya kita bahas guru PPKN ya. Oke, nggak masalah ya. Untuk intermezzo pembukaan. Biar penonton nggak Kepanjangan panik kayaknya juga. intermezzonya. Oke, untuk menghadapi saat ini peran pemuda saat ini yaitu jangan pernah kendor untuk tetap jaga jarak ya, berdoa, ikhtiar, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan kalian tercinta ya. Ya, soalnya kan masing-masing kita beda agama, beda ras, beda budaya, yang penting tetap satu yaitu Indonesia. Dan terus mengenai dengan bagaimana kemudian desa dan pemudanya, masyarakatnya menghadapi kondisi yang sekarang ini, Mas. Oh siap, oke. Untuk desa masing-masing punya tindakan sendiri. Ada yang terlalu ketat dengan protokol kesehatan,
dan juga ada yang agak kendor. Tapi yang desa yang baik yaitu selalu ketat dengan protokol kesehatan, ya. Pakai masker, jaga jarak dan yang lainnya, ya. Dan untuk kita sebagai pemuda desa, kita tetap membantu yang sudah ditetapkan oleh desa. Kita ya meningkatkan perekonomian, pendidikan dan juga yang lain untuk para pemuda generasi-generasi berikutnya, ya. Karena pemuda lah yang nantinya akan memegang estafet berikutnya, ya, estafet kepemimpinan, estafet yang nantinya akan menggantikan pamong-pamong, sekdes dan juga kepala desa, seperti itu. Jadinya untuk peran kita sebagai seorang pemuda ya menindaklanjuti hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Ya ketika kita berkelana di luar, jangan lupa apa oleh-olehnya di luar kita bawa pulang. Jangan kita hanya disebarkan di luar saja. Ya saat ini khususnya di desa saya, Desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, ya. Itu sudah melaksanakan beberapa aktivitas untuk masalah pemuda. Peran sertanya dia sering ikut dalam aktif hal-hal sosial, keagamaan dan juga hal-hal yang lainnya. Untuk sosial sendiri ya kita saling bantu, toleran untuk sesama. Untuk di duku saya sendiri, Duku Tegarrejo, dan di desa saya berapa yang butuh bantuan sembako dan yang lainnya, kita beberapa sedikit demi sedikit kita agak toleransi, ya sedikit demi sedikit toleransi sama lingkungan kita, dari hal-hal kecil bagi sembako, kemudian membantu rumah yang roboh itu toh, ya kita membantu rumah yang roboh, penyalian dana, dan kemudian kita santunan anak yatim. Itu dari beberapa gerakan-gerakan dari pemuda di Desa Depok. Jadi untuk kesadaran pemuda itu secara otomatis pemuda dan masyarakat itu saling peduli ya dengan kondisi yang sekarang itu. Sebagian besar mengalami kondisi yang terpuruk itu, kemudian di desanya Mas Gufron itu udah siap dengan adanya hal kondisi yang sekarang ini. Oke, untuk awal tetap kita adanya shock atau panik, ya, dengan adanya pandemi seperti ini yang tidak berakhir-akhir, nggak tahu akhirnya sampai kapan. Mungkin sampai tahun depan, tahun berikutnya, atau sampai nanti akhir tahun, ataupun di 2024. Iya, kejauhan banget ya. Atau mungkin tahun depan kan nggak. Tapi nggak ada yang tahu juga sih untuk prediksi itu ya. Betul sekali. Makanya yang pertama tetap kita panik, shock. Tapi ya mau nggak mau kita harus mematuhi apa yang sudah ditetapkan pemerintah. Kita hanya sebagai masyarakat biasa, kita mengikuti aturan yang ada. Yang penting tetap jaga kesehatan, jangan sampai ya kendor. Percaya nggak percaya, kita harus percaya juga adanya hal-hal tersebut, ya. Ini sambil tak minum ya. Iya, diminum. Monggo. Pahit. Kayak hidupku. Iya. Oke. Tapi dengan kondisi sekarang ini kan rentan akan kepercayaan pelayanan publik di desa, dari desa untuk masyarakat dan pemuda. Ini kan memunculkan kerentanan akan hal kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintah desa dan pelayanan publiknya. Terus bagaimana kemudian memunculkan kecintaan dari pemuda dan masyarakat untuk mencintai desa, tetap dengan kondisi sekarang ini tetap memunculkan rasa cintanya dan bangganya untuk. Oke. Untuk masalah cinta, untuk masalah bangga, untuk pelayanan itu hak masing-masing dari desa. Dan untuk masalah cinta itu hak diri sendiri untuk masyarakat, ya. Khususnya dari pemuda, yang saya tekankan bahwasanya kita sebagai pemuda adalah generasi penerus. Kita sebagai awal, ataupun kalau bukan kita, siapa lagi yang nantinya akan cinta dengan desa kita. Oke, kalian mungkin saat ini nggak terlalu peduli dengan desa kalian, tapi ke depan kalau kalian masih tidak peduli, apakah ke depan tetap masih itu aja desa kalian? Lah, kita boleh bangga di luaran sana, kita boleh merasa bangga dihargai di luaran sana,
Tapi jangan sampai kita lupa bahwa kita punya desa, kita punya tempat tinggal, kita punya kota, kita punya tempat kelahiran kita. Kita dilahirkan di situ, kita dibesarkan di situ, kita brojol ning kono ya, bahasa Batangi brojol ning kono atau lahir. Brojol apa brojol? Brojol. Ya, brojol. Lahir di situ ya. Ya, kita harus cinta, kita harus bergerak ya dari hal-hal kecil. Untuk pemuda ya ikut berperan aktif dalam yang sudah ditetapkan di desa. Ya, contohnya BUMDes. BUMDes seharusnya desa lebih percaya dengan para pemuda karena BUMDes itu apa? Badan Usaha Milik Desa. Badan Usaha Milik Desa. Iya. Itu pemasuk dari segi usahanya desa untuk pemasukan desa ya? Untuk pemasukan desa dan kemaslahatan masyarakat. Ya, bukan umat lagi, kemaslahatan masyarakat ya. Ya. Kemudian kalau seandainya BUMDes sudah berjalan dan pemuda punya kreatif yang baik tanpa adanya songgok sana songgok sini, intinya kalau kita sudah cinta, kita nggak berpikir tentang hasil, kita nggak berpikir bagaimana cara membaginya hasilnya, tapi kita berpikir bagaimana kita untuk kedepannya, tujuan kedepannya bagaimana. Pengorbanan itu ya penting karena kita udah cinta. Ketika kalian belum merasakan pengorbanan, berarti kalian belum cinta dengan desanya tersebut. Sebagai pemuda berarti ya cinta desa itu memunculkan keresahan ya. Adanya keresahan pasti muncul kepedulian dan akhirnya cinta. Betul sekali. Kayak gitu. Iya bisa dikatakan seperti itu dan bisa dikatakan tidak. Karena cinta itu muncul dari masing-masing orang itu berbeda-beda. Ketika mencintai seorang kan dengan karakternya sendiri beda-beda. Ketika mencintai desa lahir, terus aku cinta ning desaku, aku bangga ning desaku, aku seneng ning desaku. Yo awit cilik tekan gede tekan amit sewu ataupun bahasa Jawane kan amit sewu nggih. Ya. Bahasa Jawane amit sewu permisi, bahasa Indonesianya permisi. Itu ketika udah sampai dewasa itu pasti kita akan hidup di desa, dari mungkin belajar di desa dan yang lainnya. Tapi kita juga perlu menengok luar karena untuk pembelajaran ke depannya desa tersebut itu udah pantas belum, ataupun di luaran sana kita tengok untuk lebih meningkatkan kreativitas kita. Dan untuk di desa saya sendiri, di desa Depok, Kecamatan Kandeman, Kabupaten Batang, sebagai permasalahan yang utama ya dari dulu sampai pandemi seperti ini itu sampah. Iya. Kenapa? Karena dengan sampah, kepedulian dengan sampah itu masing-masing orang masih sangat minim. Ya gitu. Jadinya masih berserakan beberapa sampah-sampah. Walaupun desa sudah mengadakan penjemputan sampah ke masing-masing rumah. Ya, sudah mendapatkan aktivitas sendiri dari desa atau angkutan sendiri. Ya, pick up untuk menjemput sampah masing-masing rumah, terus dibuang ke TPA. Bagaimana pengelolaannya? Ya, dibuang ke TPU ya, TPU tempat pembuangan sampah umum itu loh, atau TPA. TPA? Iya. Tempat pembuangan sampah. Tempat pembuangan angin. Iya. Pokoknya yang tempat umum itu loh untuk menampung semua pembuangan sampah itu, seperti itu. Pengelolaannya untuk sampah sendiri bagaimana? Untuk pengelolaan kita sudah punya beberapa ide untuk pemuda sendiri, tapi memang kadang untuk desa sendiri kurang adanya welcome atau kurang welcome dengan para pemuda. Kadang ketika punya ide, gagasan dan yang lainnya, mereka ya mengambil ide tersebut dan direalisasi sendiri, nggak mengajak kadang pemudanya, biarinlah dan yang lainnya, karena mungkin pemikiran orang tua, wah, uyahmu cik sitik, pengalamanmu cik sitik, ngerti apa toh? Seperti itu. Ya, seharusnya hal-hal seperti itu kita agak sedikit singkirkan untuk orang-orang tua, karena pemuda itu ya sebenarnya kreatif, inovatif, tapi agak dibimbing, ya, diarahkan. Ketika mereka diarahkan untuk bergerak, untuk berkontribusi di desanya, pasti dia akan totalitas. Ya, untuk pendidikan, kemudian
sosial, kepedulian itu lebih ditingkatkan lagi. Keagamaan perlu, itu nomor satu. Kalau di desa Depok sendiri untuk keagamaan, wah udah luar biasa karena banyak sepuh-sepuh atau kiai-kiai yang sudah berpengalaman ya. Gitu. Terus masalah keagamaan. Terus untuk Mas Gufron, apa yang harus sebenarnya harus dilakukan untuk desa? Kalau untuk saya, Mas Gufron sendiri punya angan-angan bahwa ke depan kita lebih meningkatkan perekonomiannya. Kenapa perekonomian? Ya, karena untuk perekonomian desa sendiri masing-masing masih peduli dengan kehidupan sendiri-sendiri, belum ada kebersamaan. Ya, kebersamaan ada tapi belum terlalu 100%, masih beberapa persen aja. Gitu. Meningkatkan kepedulian dan bagaimana cara mengelola sampah dengan sebaik-baiknya. Ya, kreativitas anak muda yang di luar sana ayo kembali, ayo yang punya SDM di luar sana udah luar biasa, udah bangga di luar sana, ayo kembali kita bareng-bareng sengguyung bareng untuk membangun desa menjadi lebih baik. Seperti kita ayo kelola bank sampah, seperti kemudian pendidikan ya kita buat saung literasi ya, atau dan yang lainnya yang punya gagasan-gagasan yang luar biasa seperti itu. Terus apa yang mau disampaikan Mas Gufron terhadap kondisi sekarang dan bagaimana kemudian ke depan desa itu seperti apa? Oke, untuk kondisi sekarang pandemik seperti ini memang ketika kita membuat acara keberagaman kegiatan memang agak susah. Yang penting kita tetap jaga keluarga kita masing-masing. Untuk teman-teman semua, kita jaga keluarga, perekonomiannya jangan sampai sesak nafas ya. Kalau sesak nafas kan bahaya toh, nanti malah dikira corona. Kalau sesak nafas gitu. Tapi perekonomiannya agar tetap bisa bernafas, jaga perekonomian tersebut. Dan juga kita sambil sedikit demi sedikit untuk anak muda berpikir untuk desa kalian itu mau dibawa kemana ya, kedepannya desanya mau dibawa kemana. Karena pemuda itu peran penting untuk di desa. Kayak Bung Karno dulu toh pernah berkata, gimana untuk Pak Zainal pasti masih ingat toh kata-kata Bung Karno yang tentang bagaimana 10 pemuda itu bisa mengguncangkan dunia ya. 10 desa itu 10 anak-anak desa atau pemuda-pemuda desa pasti akan bisa membuat perubahan di desa tersebut. Ya, gitu. Oke. Ya luar biasa ya sharing kali ini bersama Mas Gufron. Tidak terasa kita perlu renungan sedikit untuk desa ternyata. Jadi apapun yang terjadi sekarang dan kemarin itu adalah sebuah pembelajaran baru, dan sekarang ini kita dihadapkan dengan kondisi seperti ini, kita harus tegar, kuat, dan tetap optimis untuk sebuah kemajuan dari desa untuk negeri, dan kemudian sebuah fenomena baru seperti ini menjadikan pembelajaran besar terhadap. Iya, betul sekali. Kalau kemarin saya sering mengikuti Mas Gufron itu terkait dengan quotes yang begitu menggetarkan jiwa. Quotes ya. Quotes. Ini pengen mendengarkan quotes dari Mas Gufron. Apa sih quotes untuk desa? Oke. Untuk kali ini bahwasanya desa yang hebat, desa yang kuat itu terlahir dengan orang-orang yang peduli, toleran, dan juga dengan anak-anak muda yang penuh dengan jiwa yang cerdas dan kepedulian yang luar biasa. Karena desa kuat muncul dari orang-orang yang hebat dan juga orang-orang yang semangat itu. Karena tanpa adanya semangat, pemikiran cerdas itu nggak akan terjadi atau tidak akan pernah terrealisasi. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Gufron. Cukup sampai di sini ya sharing kita. Nanti kita lanjut lagi. Dan mungkin itu ya teman-teman, kalau kita itu belum bisa apa-apa sekarang, ya
minimalnya kita menyadari sadar dari diri kita sendiri. Itu cukup sekian dan terima kasih Mas Gufron yang sebesar-besarnya. Luar biasa ya ilmunya Mas Gufron ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cinta desa. Untuk desa, negara Indonesia, selamat 17 Agustus 45.